Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah dari kelas 1 PIB. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan manusia mulai dari bayi, anak-anak, hingga remaja. Adapun daftar isi dari presentasi kali ini, yaitu yang pertama pengertian perkembangan manusia, yang kedua perkembangan pada bayi, ketiga perkembangan pada anak-anak, dan terakhir yaitu perkembangan pada remaja. Dimulai dari yang pertama, yaitu perkembangan manusia. Perkembangan manusia menurut Sandrock pada tahun 2009 adalah suatu proses alamiah yang dapat dibuktikan secara ilmiah tentang transformasi atau pola tahapan perkembangan manusia sepanjang kehidupannya. Lalu, pertumbuhan secara sistematis lebih banyak mengkaji tentang perubahan secara kuantitatif atau pertumbuhan, walaupun di dalamnya terdapat proses penurunan. Dan diperkuat dengan pendapat perkembangan Papalia DKK pada tahun 2009 bahwa manusia bersifat sistematis. Arti dari sistematis itu sendiri yaitu proses perkembangan manusia bersifat teratur, bertahap, dan berkelanjutan. Contohnya, kemampuan berjalan pada usia anak dimungkinkan akan terjadi jika anak telah melalui perkembangan sebelumnya, seperti merambat dan berjalan. Atau anak akan mampu melakukan aktivitas duduk jika ia telah mampu mengangkat leher dan mengangkat dada. Seperti contoh, dapat kita lihat pada gambar berikut. Perkembangan manusia bersifat terstruktur yang artinya bahwa setiap perkembangan organisme dalam hal ini akan terjadi secara berkesinambungan dan terorganisir. Arti dari terorganisir yaitu beraturan, atau bisa disebut dengan teratur. Seperti contoh perkembangan bicara yang terjadi pada anak, kemampuan bicara pada anak diperoleh melalui beberapa tahap perkembangan yang saling berkesinambungan antara satu sama lain, mulai dari memunculkan bunyi berirama sederhana, misalnya A, O, dan U. Berlanjut dengan mengungkapkan kata, semisal contohnya mama atau papa, hingga berkembang ke titik di mana individu dapat mengatakannya dalam dua atau lebih. Dan ketika berusia lebih tinggi, akan berkembang dengan kemampuan menyusun kalimat sederhana dengan secara benar dan tepat. Perkembangan manusia juga bersifat adaptif, yang artinya perkembangan terjadi dengan tujuan untuk mempersiapkan manusia dalam menghadapi kondisi yang muncul di kemudian hari, menurut pendapat Papalia DKK pada tahun 2009. Contohnya, alasan bayi bisa berjalan adalah untuk membantu bayi dalam proses mobilitasnya sesuai dengan bertambahnya usia bayi tersebut. Keinginannya untuk menjelajah dan serta berpindah dari satu tempat ke tempat baru lainnya membuat tidak mungkinnya seseorang agar terus untuk bergantung pada orang di sekitarnya. Sehingga individu yang masih pada fase bayi harus belajar untuk mandiri dengan belajar berjalan sebagai langkah awalnya. Selanjutnya itu perkembangan pada bayi, periode bayi hingga balita. Periode ini setelah kelahiran disebut dengan postnatal atau bisa disebut dengan bayi hingga individu berusia 18 sampai 24 bulan. Periode bayi adalah masa di mana kehidupan manusia, dan khususnya kebutuhan dasar seperti terpenuhinya makanan dan sumber nutrisi. Perlindungan tubuh yang digunakan berupa pakaian, tempat untuk bernaung di mana yang merasa aman, dan dapat melakukan aktivitas dan menumbuhkan afeksi sangat bergantung pada orang di sekitarnya, khususnya orang dewasa. Pada masa ini, akan terjadi jalinan ikatan dengan orang lain yang diakibatkan proses interaksi sosial pertama kalinya dalam kehidupannya. 1 tahun pertama semenjak kelahiran bayi adalah perkiraan lamanya periode perkembangan pada bayi. Selanjutnya, organisme atau manusia bergerak ke periode selanjutnya, yakni disebut dengan balita. Dalam periode ini, secara mandiri atau otonom, anak akan mempelajari bagaimana cara untuk mengembangkan dirinya. Hal ini sesuai dengan perkembangan pada kemampuan untuk berbicara dan koordinasi gerak motorik untuk dapat bergerak secara mandiri. Materi selanjutnya yaitu perkembangan anak-anak. Periode kanak-kanak awal dimulai ketika anak memasuki tahun kedua hingga tahun ke-6. Periode masa anak awal juga disebut sebagai periode prasekolah. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh anak di periode ini. Misalnya, proporsi tubuh anak menjadi lebih tinggi dan lebih ramping. Pada aspek motorik juga akan mengalami perkembangan. Dalam hal ini, anak akan semakin terampil. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa anak menjadi lebih mandiri dan memiliki kontrol yang baik terhadap dirinya. Anak juga akan mengembangkan keterampilan kesiapan diri untuk mengikuti sekolah dasar, seperti kemampuan memahami dan mengikuti instruksi, mengenal huruf, angka, objek, dan berpikir kritis dalam mengelompokkan objek, dan membandingkan objek dalam setting situasi yang sama. Mereka juga mulai banyak menghabiskan waktu untuk bermain bersama teman sebayanya.
Hal ini seiring dengan kemampuannya dalam berpikir dan menggunakan bahasa dalam membangun relasi. Periode usia sekolah. Pada periode ini terjadi pada anak berusia 6 hingga 11 tahun. Anak yang memasuki periode sekolah dasar mulai belajar tentang lingkungan yang lebih luas serta mulai mempelajari tanggung jawab yang lebih kompleks. Pada periode ini, kemampuan fisik anak akan meningkat, sehingga bermanfaat terhadap kegiatan yang melibatkan kemampuan atletik anak. Selain itu, proses berpikir anak menjadi lebih logis, mulai ikut serta dalam permainan yang memiliki aturan, menguasai keterampilan dasar akademis seperti baca, tulis, dan hitung, serta memiliki pemahaman akan diri dan orang lain, aturan-aturan, atau moralitas, dan hubungan relasi secara mendalam seperti persahabatan. Selanjutnya yaitu perkembangan pada remaja. Periode remaja pada tahap ini secara umum terjadi di usia 11 hingga 18 tahun, di mana terjadi masa peralihan antara masa anak-anak menuju masa dewasa. Pubertas membuat beberapa perubahan seperti pesatnya perubahan fisik, berkembangnya alat reproduksi menuju kematangan seksual, berpikir idealista dan lebih abstrak. Pada masa ini juga mulai muncul kesadaran kemandirian, menetapkan nilai-nilai atau aturan, dan menetapkan tujuan pribadi, sehingga tugas perkembangan di usia ini adalah pencapaian identitas. Materi selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan manusia. Menurut pendapat Santrok pada tahun 2009 dan Papalia DKK pada tahun 2009, ada 8 karakteristik perkembangan manusia. Di antaranya yaitu 1. Perkembangan berlangsung sepanjang hidup, yang artinya setiap manusia yang hidup di bumi akan mengalami setiap tahapan kehidupan manusia, dan setiap tahapan manusia memiliki tugas perkembangan sebagai bentuk adaptasi manusia untuk menghadapi kehidupan di tahapan selanjutnya. Sehingga dapat diartikan bahwa pada periode perkembangan manusia tidak ada satu periode yang lebih mendominasi dari periode yang lain. Yang kedua yaitu perkembangan bersifat multidimensi. Berapapun usia yang Anda miliki, segala aspek dalam kehidupan pasti akan mempengaruhi satu sama lain. Artinya, fisik, pikiran, emosi, dan relasi sosial pasti akan selalu mengalami perubahan dan saling berinteraksi satu sama lain. Tiga yaitu perkembangan bersifat multi-arah. Artinya, di sepanjang kehidupan yang terjadi, pada beberapa perkembangan terdapat sejumlah aspek-aspek tertentu yang mengalami perkembangan sekaligus akan mengalami sebuah penyusutan. Materi selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat belajar perkembangan. Yang pertama yaitu memahami mengenai ciri-ciri secara umum atau normalnya perkembangan individu secara fisik, kognitif, dan psikososial. 2. Mampu menyampaikan gambaran mengenai perubahan yang terjadi pada setiap perubahan dan perkembangan perilaku maupun kemampuan individu yang sejalan dengan tingkat usaha yang memiliki karakteristik umum. Dalam artian hal tersebut berlaku bagi anak-anak dimanapun dan dalam sebuah lingkungan sosial budaya yang ada. Ketiga, memahami adanya perbedaan yang bersifat pribadi pada setiap proses atau setiap tahapan perkembangan tertentu. Yang keempat, yaitu memahami perilaku anak pada lingkungan yang berada dan dapat menimbulkan reaksi yang berbeda-beda. Kelima, mengkaji tingkah laku menyimpang yang dialami seorang, seperti kenakalan-kenakalan, kelainan dalam upaya menjadi suatu perubahan intelektual, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu manfaat mengenai perkembangan. Yang pertama yaitu didasari dengan pengetahuan tentang suatu pertumbuhan. Hal ini bisa menolong kita dalam membagikan respon yang baik terhadap sikap tertentu seorang anak. Yang kedua, tenaga pendidik yang memiliki pengetahuan terkait pertumbuhan peserta didiknya akan mampu memberikan harapan yang realistis sesuai tahapan perkembangan peserta didik. Ketiga, wawasan tentang proses pertumbuhan mengizinkan guru memberi tutorial pembelajaran yang sesuai dengan anak. Keempat, yaitu dengan mempelajari psikologi perkembangan. Seseorang akan lebih memahami dirinya. Melalui psikologi pertumbuhan, kita bisa memahami dan mampu memberikan penjelasan hidup yang kita alami sendiri seperti di masa balita, anak-anak, maupun dewasa. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi yang saya jelaskan adalah perkembangan psikologi manusia merupakan proses dinamis yang mencakup evolusi perubahan dalam aspek kognitif, emosional, sosial, dan fisik sepanjang rentang kehidupan. Dari bayi hingga dewasa, individu mengalami perkembangan yang kompleks yang dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, serta interaksi dengan orang lain. Tahapan-tahapan seperti membentuk ikatan emosional, mengembangkan keterampilan kognitif, dan menemukan identitas diri adalah inti dari perjalanan perkembangan psikologis manusia. Pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor ini dapat membantu kita mengenali dan mendukung pertumbuhan positif serta kesejahteraan psikologis individu sepanjang hidup mereka. Sekian presentasi tentang psikologi perkembangan yang dapat saya sampaikan.
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen apabila ada tutur kata atau kalimat yang salah dalam presentasi saya ini. Dengan ini presentasi saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.